Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum al khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayuhal ikhwatul kiram, kita masih dalam tafsir surat Yusuf. Kita sampai ke ayat yang terakhir adalah ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28. Perhatikan di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur. Ketika dia melihat bahwasanya gamisnya Yusuf itu dirobek dari belakang, qala innahu min kaidikun. Apa kata Al-Aziz suami Zulaikha? Ini adalah tipu daya engkau, wahai Zulaikha. Inna kaidakunna alim. Sesungguhnya tipu daya engkau itu besar. Dan Pak, Masya Allah, di sini disebutkan oleh para ulama bahwasanya yang namanya Yusuf alaihi salam itu dia tidak mengatakan apa-apa dalam kasus ini. Zulaikha juga sama. Tapi ala kulli hal, orang semua tahu bahwasanya baik suaminya, baik syahidnya, saksinya, itu semua tahu bahwasanya yang memang menggoda si Yusuf ya Zulaikha. Mau apa lagi? Yang ngajak kepada perbuatan zina itu bukan Yusuf, tapi siapa? Zulaikha. Tapi perhatikan, kita perlu tahu bahwasanya semua orang tuh diam. Karena gini, nanti ujung-ujungnya akan kita sebutkan, semua wanita itu tahu kasus yang ada pada Zulaikha. Orang itu pada tahu Zulaikha goda Yusuf untuk berzina. Nanti semua tahu. Akan kesebar berita itu. Pertanyaannya, siapa yang nyebar? Apakah Zulaikha yang nyebar bahwasanya oh saya udah goda Yusuf? Nggak mungkin. Yang kedua, apakah Yusuf yang membongkar aib Zulaikha? Nggak mungkin. Yang ketiga, apakah mungkin Al-Aziz yang nyebarkan berita itu? Nggak mungkin. Loh, kalau memang Al-Aziz yang nyebarkan, sekalian diceraikan. Tapi masih apa? Dipertahankan. Karena belum sampai ke batas zina. Seperti itu. Dipertahankan sama Al-Aziz. Terus siapa yang nyebarkan berita pertama Zulaikha goda Yusuf? Maka wallahu alam bisawab, kata para ulama, si syahid, saksinya yang menyampaikan. Makanya di antara para ulama mengatakan saksi yang ada dalam kasus Yusuf itu bukan anak kecil, tapi orang sudah dewasa. Itu disebutkan. Nah, tapi perhatikan Pak di sini. Ketika itu kita kembali ke ayat. Zulaikha dikatakan oleh Al-Aziz, inna kaidakunna adim. Tipu daya engkau wahai Zulaikha itu besar. Ternyata Allah tidak menafikan yang namanya tipu daya wanita itu apa? Besar. Makanya Masya Allah, kalau kita dalam Al-Quran Al-Karim kita lihat Allah berfirman tentang tipu daya syaitan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan lemah atau kuat? Lemah. Tapi kalau wanita, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu apa? Besar. Apa kata para ulama? Banyak orang-orang itu termakan dengan ucapan wanita, kemakan makar, kena tipu daya. Makanya ana udah sering sampaikan, wanita bisa merubah pola pikir laki-laki yang sempurna akalnya. Sering ana sampaikan. Sebabnya apa? Tipu daya. Malam-malam habis kerja di atas ranjang, istri menceritakan A, B, dan C. Suami dengan gampang mengatakan, oh gitu ya.
ngomongin fulan, ngomongin allan, ngomongin fulanah, ngomongin allana dengan gampang ya. Suami mengatakan, oh gitu dia ya. Padahal kalau laki-laki yang sempurna, oh enggak lah, saya harus tatsabbut nih, saya harus tabayyun, cari kabarnya, jangan asal percaya. Memang tipu daya wanita itu besar. Tapi Masya Allah, kata para ulama, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala jadikan wanita ada tipu dayanya? Bahkan kata Al-Aziz, dan Allah tidak nafikan, inna kaidakunna adim, sesungguhnya tipu daya wanita itu apa? Besar. Kenapa Pak? Gara-gara Allah ciptakan wanita itu lemah atau kuat? Lemah atau kuat? Lemah. Kalau seandainya, kata para ulama, kalau seandainya wanita tidak ada tipu daya, habis wanita, sudah nggak ada apa-apa ya. Cuman kita harus perhatikan gimana caranya wanita ini soleha bukan toleha. Wanita ini wanita yang baik, bukan wanita yang buruk. Jadi tipu dayanya itu bukan untuk merusak manusia. Karena kalau dilihat banyak rusak gara-gara wanita. Makanya fitnah laki-laki kan ada 3, harta, tahta, wanita. Naam, sahih. Tipu daya mereka besar. Na'udzubillah. Taib. Perhatikan Mbak di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-29. Yusuf a'rid an hadha. Apa kata Al-Aziz? Yusuf, wahai Yusuf, a'rid an hadha. Berpalinglah engkau dari hal ini. Syufa, antum cek dari ayat yang ke-23, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab. Antum cek dari ayat 23, enggak disebutkan nama Yusuf sama enggak disebutkan nama siapa? Zulaikha. Semua pakai dhamir. Dia, nya. Antum ceklah. Kapan disebutkan namanya secara terang benderang? Di ayat 29. Yusuf a'rid an hadha. Ketika kasus penggodaan Zulaikha sudah selesai dibahas, baru disebutkan nama Yusuf a'rid an hadha. Apa kata para ulama? Liyu'allimas sitr. Allah ngajarkan kepada manusia untuk menutup aib manusia. Menutup aib apa? Nah, manusia. Maka apa? Fala tafdah al-aib. Jangan sebarkan aib orang, jangan tampakkan aib orang. Apalagi kita perlu tahu semua manusia itu sangat rentan dengan kesalahan. Banyak orang mengatakan, oh fulan zanin, fulan berzina. Masa antum enggak tahu ya akhi, fulan gini. Pak, antum kira kita enggak bisa kemungkinan kena zina juga? Wallahi bisa. Kalau Allah berkehendak, Allah mengatakan kun, sudah. Nggak, kita gimana kondisinya? Makanya ada sebuah ucapan, sebuah riwayat, Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang sahih, barang siapa yang dia itu mencela saudaranya dengan aib yang dia miliki, maka apa? Lam yamut hatta ya'malah. Tidaklah dia mati sampai dia mengerjakan hal yang sama dengan orang yang dia ghibahi. Sama. Oh, kita ngomong fulan gini. Kita sebar aib dia. Enggak mati kita sebelum kita kerjakan hal yang sama. Wal'iyadzubillah. Jadi hati-hati. Jangan sebar aib apapun bentuknya. Kalau kita enggak ada kebutuhan untuk menceritakan itu, enggak usah. Nabi Yusuf enggak mau cerita. Bahasanya Nabi Yusuf diam. Disebutkan nama Yusuf itu oleh Al-Aziz itu setelah kasus ini selesai. Tentang cerita penggodaan siapa? Zulaikha untuk Nabi Yusuf, Masya Allah. Taib. Apa kata Allah SWT? Yusuf a'rid an hadha, wahai Yusuf. Ini yang ngomong Al-Aziz. Wahai Yusuf, berpalinglah engkau dari hal ini. Sudah, nggak usah dipikirkan lagi. Apa kata para ulama? Kalau sudah selesai masalah, jangan dipikirin terus. Banyak orang, Masya Allah, kerjaan sudah selesai kerjaan itu dibawa kemana? Ke rumah. Letakkan sesuatu pada porsinya. Kalau sudah selesai kasus nih, Zulaikha menggoda Yusuf, sudah dibahas selesai semua. Oh, berarti yang salah siapa? Zulaikha. Sudah, Yusuf a'rid an hadza. Wahai Yusuf, enggak usah pikirkan. Udah berpalinglah dari ahli ini. Enggak usah dipikirkan lagi.
Nah, kebanyakan manusia itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Kerjaan dibawa ke rumah, kerjaan dibawa ke masjid. Harusnya dia itu ngingat Allah, harusnya dia itu bisa nangis di hadapan Allah. Dia malah mikir apa? Kerjaan. Aduh, gimana kerjaan saya belum selesai dan sebagainya. Mikirin ini, mikirin itu. Harusnya Pak, kapan sudah masuk rumah, sudah aritan hada, tinggalkan semua, letakkan sesuai pada apa? Porsinya. Sudah. Nah, itu penting itu Pak. Jadi jangan, kadang-kadang istri pun cemburu sama kita. Kenapa? Lebih cinta kerjaan daripada cinta istri. Masya Allah. Lebih cinta apa? Pekerjaan. Itu terjadi. Kenapa? Lebih banyak porsi kita memikirkan pekerjaan dibandingkan porsi kita memikirkan siapa? Istri. Harusnya Pak, Masya Allah, kadang-kadang ada orang stres itu dengan masalah yang dia dapetin. Semisal dia jatuh ke dalam sebuah dosa, itu mikirnya Masya Allah, anak gimana gini-gini, udah orang bakal jauhin anak dan sebagainya. Loh, sudah Yusuf aritan hadza. Kalau memang sudah seperti itu jalannya, ya sudah, nggak usah dipikirkan lagi. Yang penting tinggal buka lembaran baru. Banyak orang, Mbak, kita nggak usah jauh-jauh. Kapan orang berbuat salah, kadang-kadang tetangga ngucilkan, keluarga ngucilkan, bapak ibunya ngucilkan. Dia bingung gimana kondisinya. Terus apa? Aritan hadza, sudah nggak usah dipikirkan lagi. Buka lembaran baru. Nah, ini penting Mbak untuk pelajaran hidup kita. Karena banyak orang-orang ini suka memikirkan yang harusnya dia nggak pikirkan. Gitu loh. Harusnya dia nggak pikirkan, sudah. Allah SWT Ghaffar, Allah Ghafur, Allah Ghafir. Terus gimana kondisi kita? Sudah, tinggal buka lembaran baru. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Taib, apa kata Allah setelahnya? Al-Aziz berkata, "Wastaghfiri li dzambik." Wahai Zulaikha, beristighfarlah engkau, minta ampunlah engkau atas dosa engkau. Pak, pertanyaannya sekarang, ketika Al-Aziz mengatakan wastaghfiri li dzambik, ini Al-Aziz yang ngomong, wastaghfiri li dzambik. Wahai Zulaikha, mintalah ampun engkau atas dosa engkau. Pertanyaannya sekarang, apakah Zulaikha sama Al-Aziz ini di atas agama tauhid atau di atas kekufuran? Karena ucapan ini wastaghfiri li dzambik, mintalah engkau ampunan atas dosa engkau. Kalau muslim berbuat salah, minta ampun kepada siapa? Allah atas dosa-dosa kita. Pertanyaannya sekarang, Zulaikha ini agama tauhid atau bukan? Jawabannya bukan. Loh, kok minta ampun dia atas dosa dia? Taib. Mana bukti bahwa saya Zulaikha sama Al-Aziz ini bukan muslim? Nabi Yusuf yang mengatakan ketika Nabi Yusuf masuk penjara, apa kata Nabi Yusuf? Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Aku meninggalkan sebuah kaum yang mana agamanya ini la yu'minuna billah. Mereka tidak beriman kepada siapa? Allah. Al-Aziz, Zulaikha sama apa? Kawan-kawannya. Itu la yu'minuna billah kata Yusuf. Tidak beriman kepada Allah. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka kufur terhadap alam akhirat. Berarti mereka bukan muslim. Pertanyaannya sekarang, loh, kalau bukan muslim, tapi gimana mungkin Yusuf mengatakan Al-Aziz mengatakan istaghfir li dzambik, mintalah engkau ampun atas dosa engkau. Kata para ulama, Pak, semua agama itu ada akhlak baiknya. Dari agama itu ada akhlak baiknya. Makanya Nabi diutus untuk orang-orang Arab jahiliyah. Apa kata Nabi kita Muhammad sallam? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan. Untuk apa? Menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Berarti kalau disempurnakan, sebelumnya ada enggak akhlak yang baik? Ada, tapi disempurnakan dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya agama Nasrani ada enggak istilahnya kebaikan dia, akhlaknya? Ada, sedikit pasti ada. Agama manapun itu, termasuk agama yang dipegang oleh mereka, oleh Zulaikha, itu ada akhlak. Kapan salah minta maaf, kapan salah minta ampun.
Itu akhlak ada pada diri mereka. Itu yang perlu kita ketahui. Na'am, wallahu alam bissawab. Taib. Innaki kunti minal khati'in. Wahai Zulaikha, sesungguhnya engkau ini adalah orang yang berbuat salah. Syuf, kalau berbuat salah langsung ngapain? Minta maaf. Sekarang Pak, Masya Allah, yang sulit minta maaf laki-laki atau wanita? Laki-laki atau wanita? Wanita. Masya Allah. Di ayat ini jelas sekali apa kata Al-Aziz untuk Zulaikha, wastaghfiri li dzambik. Engkau minta maaf, sudah minta ampun atas kesalahan engkau, atas dosa engkau. Innaki kunti minal khati'in, karena engkau yang salah. Nah, sekarang manusia-manusia di zaman ini, wanita yang berbuat salah, wanita yang berharap orang lain yang minta maaf sama dia, itu ada. Jadi kata istilah orang apa? Playing victim. Dia yang salah, dia pula yang seakan-akan korban. Suaminya harus minta maaf. Padahal Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda dalam hadis yang sahih, ala ukhbiruka bin nisaikum min ahlil jannah. Ala ukhbirukum min nisaikum min al-jannah. Maukah aku kabarkan untuk kalian wanita-wanita penduduk surga? Apa jawaban Nabi kita sallam? Apa sifat mereka? Allati idza dzulimat au zalamat. Mereka wanita penduduk surga adalah wanita yang dia dizalimin oleh suaminya atau menzalimin suaminya. Dia yang minta maaf. Sampai dia mengatakan, aku tidak bisa tidur lelap hatta tarda, sampai engkau ridho wahai suamiku. Jadi dalam Islam yang harusnya memulai maaf itu siapa? Wanita. Tapi kebanyakan wanita memang sulit untuk minta maaf. Terus gimana caranya? Kita yang ngajarkan, nggak apa-apa, kita duluan nggak apa-apa. Nanti lama-lama dia akan dengan sendiri akan terbiasa. Oh iya ya, saya yang salah, kok orang lain suruh minta maaf. Nanti dia akan tergambar ketika dia mendidik anak dia. Oh iya, kalau kapan salah ya salah. Anak dia berbuat salah ya sudah, nak minta maaf lah, dan sebagainya. Nah ini jadi Pak, memang pendidikan anak itu mungkin kesalahan kita itu kesalahan orang tuanya. Perempuan selalu dibedakan. Nanti yang disalahkan anak laki-lakinya, nanti disalahkan anak laki-lakinya. Akhirnya terbentuk pola pikir laki-laki yang selalu berbuat apa? Salah. Karena memang diistimewakan. Dalam Islam nggak bisa. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Fawallah, kata Nabi, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, aku yang potong tangannya. Nggak ada cerita. Sudah, wanita kapan berbuat salah, sudah. Dia harus minta apa? Maaf, dan dia harus bertanggung jawab. Dan itu konsep dalam Islam. Itu yang perlu kita ketahui. Na'am, wallahu alam bisawab. Jadi ini penting Pak, pelajaran untuk kita sampaikan. Dek, coba lihat nih firman Allah, wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Dalam Al-Qur'an sendiri disampaikan memang wanita-wanita itu kapan salah harus minta maaf. Selesai. Antum garis bawahin lah itu Pak. Antum garis apa? Bawahin. Naam. Ayat yang ke-29. Karena memang sulit wanita untuk minta maaf. Wal'iyadzubillah. Taib, kemudian Allah berfirman, wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi. Dan wanita-wanita yang berada di Madinah, mereka berkata, imra'atul aziz, istri al-aziz, maksudnya siapa? Zulaikha. Turawidu fataha, dia menggoda budaknya, an nafsihi, dari dirinya si al-aziz, maksudnya selingkuh. Dia godain budaknya selingkuh dari siapa? Dari al-aziz. Qad syaghafaha hubba, akalnya tertutup oleh rasa cinta. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Apa kata para wanita di Madinah? Inna, sesungguhnya kami melihat si Zulaikha fi dhalalim mubin, dalam penyimpangan atau kesesatan yang nyata. Syuf Pak, perhatikan di sini.
Kalau antum belajar bahasa Arab, mungkin antum akan merasa asing dengan ayat ini. Allah berfirman waqala niswah. Niswah itu apa artinya? Perempuan. Niswah itu jamak dari imra'ah. Imra'ah satu perempuan. Jamaknya itu niswah atau nisa. Niswah atau nisa. Taib. Niswah ini berarti muannats atau mudzakkar? Muannats. Tapi kalau antum melihat di situ fi'ilnya qala, mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Loh kok bisa? Muannats fi'ilnya mudzakkar. Antum karena belum pernah belajar bahasa Arab mungkin ya apa maksudnya kan gitu. Tapi kalau antum pernah belajar bahasa Arab, loh ya juga ya. Waqal harusnya apa? Waqalat niswah. Harusnya waqalat. Kenapa untuk muannats? Tapi kenapa waqal untuk mudzakkar? Mudzakkar ini laki-laki, muannats ini apa? Perempuan. Taib. Syuf, apa kata para ulama di sini? Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menggunakan fi'ilnya dengan penggunaan untuk mudzakkar padahal itu perempuan itu untuk killah, menunjukkan sedikit. Kalau waqala niswa dan para wanita mengatakan berarti wanita ini jumlahnya banyak atau sedikit? Sedikit. Sebaliknya, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilahnya fi'ilnya itu fi'il muannats padahal fa'ilnya itu mudzakkar, tujuannya lil kathrah, untuk menunjukkan banyak. Contohnya apa? Perhatikan, Pak. Allah berfirman tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah rasul-rasul. Rasul Pak ada enggak perempuan? Rasul ada enggak perempuan? Enggak ada. Kecuali Lia Eden. Rasul palsu. Rasul apa? Palsu. Enggak ada rasul perempuan. Pak, kalau tilka itu, tilka ini untuk mudzakkar atau muannats? Muannats. Dzalika untuk mudzakkar. Kenapa Allah mengatakan tilkar rusulu? Itulah rasul-rasul. Faddalna ba'dhum ala ba'd. Kami tinggikan derajat mereka di atas yang lainnya. Yang paling tinggi Muhammad sallallahu. Nanti ada Nabi Ibrahim, nanti ada nabi berikutnya. Paling tinggi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah menggunakan tilka. Apa kata para ulama? Menunjukkan bahwasanya yang Allah inginkan jumlah rasul itu apa? Banyak. Itu dia. Berapa jumlah rasul? 25. 25 itu sedikit. 25 itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang Allah sebutkan namanya itu 25. Aslinya yang enggak disebutkan banyak. Makanya Allah berfirman, minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqasushum 'alaik. Ada dari para rasul yang telah kami ceritakan kisah mereka untuk engkau wahai Muhammad, ada yang kami sembunyikan, enggak kami kasih tahu. Ternyata yang tidak diceritakan jauh lebih banyak. Berapa jumlah rasul? Hadis yang sahih. Abu Umamah bertanya, "Ya Rasulullah, kam adadul anbiya?" Berapa jumlah para nabi? Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mi'atu alfin wa arba'ah wa ishruna alfa. Beliau mengatakan 124.000. Mi'atu alfin wa arba'ah wa ishruna alfan. 124.000 jumlah nabi. Kalau jumlah rasulnya disebutkan 315 rasul. Beda loh nabi sama rasul. Apa bedanya? Pak, semua rasul pasti nabi, tapi tak semua nabi pasti rasul. Apa bedanya? Rasul itu adalah man uhiya ilaihi bi syar'in jadid.
orang yang Allah kasih wahyu dengan syariat baru. Tapi kalau Nabi enggak, dia turun wahyu tapi syariat sebelumnya. Contoh Nabi Harun. Nabi Harun pakai syariat siapa? Nabi Musa. Dia nggak ada syariat baru. Makanya Nabi Musa Rasul plus Nabi. Nabi Harun apa? Cuman Nabi, bukan Rasul. Itu Pak kata para ulama. Jadi beda Nabi dengan Rasul. Jumlah Nabi jauh lebih banyak. Jadi Nabi itu diwahyukan oleh Allah, turun wahyu. Jibril itu bawa ke dia. Kalau kita nggak turun Nabi, nggak turun apa? Wahyu. Jibril nggak pernah datang untuk kita. Makanya kita ini dai. Syariatnya syariat siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Nah kalau Nabi syariatnya ya sama syariat sebelumnya, Rasul sebelumnya, tapi dia diturunkan apa? Wahyu. Itu beda Nabi sama Rasul. Makanya jumlah Nabi itu lebih banyak dibandingkan jumlah Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi seperti itu Pak. Makanya antum kalau melihat waqala niswa. Nah antum tahu orang-orang mustansirun atau orang-orang yang aktif di kristenisasi, mereka itu berusaha mencari kesalahan-kesalahan dalam peletakan bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran. Termasuk inilah ayat itu. Lihat tuh. Ini buatannya Yesus Muhammad. Salah peletakan. Kalau niswa harusnya bukan qala, tapi apa? Qalat katanya. Itu Pak, orang sok pinter tapi keblinger, nggak bisa bahasa Arab. Pak, kalau kita belajar bahasa Arab, belajar nahwu, akan antum jumpai Pak kaidah ini. Belajar balaghah, antum akan jumpain kaidah ini. Jadi nggak ada satupun permasalahan ataupun kesalahan dalam Al-Quran Karim. Kalau antum cek Pak, ada buku mereka kesalahan bahasa Arab dalam Al-Quran, itu ada dan sudah dibantah, masya Allah. Dan sudah dibantah. Termasuk ayat ini. Termasuk ayat ini. Na'am, wallahu alam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi. Bahwasanya istrinya Al-Aziz yakni Zulaikha menggoda budaknya. Budak ini Pak, masya Allah, terhina atau mulia? Budak. Status sosialnya itu tinggi atau rendah? Rendah. Budak ini jauh lebih rendah daripada khadim. Apa khadim? Pembantu. Jadi Pak, budak ini status yang paling rendah sekali. Antum tahu kisah Barirah? Jadi masya Allah Pak, Barirah ini ada suami. Barirah sama suaminya itu sama-sama apa? Budak. Barirah dibebaskan, suaminya masih apa? Budak. Dalam Islam pernikahan itu harus satu kufu. Harus satu apa? Kufu, setara. Kalau satu merdeka, satunya budak, satu kufu atau enggak satu kufu? Enggak lah. Makanya wanita kapan mendapati suaminya budak, berhak dia untuk tidak melanjutkan pernikahannya. Bisa, boleh, karena enggak sekufu. Kenapa sulit nantinya? Kok bisa sulit? Nah, karena harta budak milik siapa? Milik majikannya, tuannya. Loh, istrinya susah nanti dapat nafkah. Makanya boleh wanita itu untuk minta pisah dari suami yang suaminya apa? Budak. Taib. Antum tahu kisah Barirah? Barirah ini budak, suami juga budak awalnya. Tapi Barirah dibebaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Suaminya masih budak. Pak, masya Allah. Tapi suaminya cinta betul sama siapa? Sama Barirah. Sampai minta tolong Barirah jangan lepas dari saya. Masya Allah. Cinta betul-betul cinta Pak. Sampai Barirah jalan, di belakangnya ada siapa? Suaminya ngekor terus. Sampai kesel lah nih Barirah.
Suami datang ke Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, isfa'li ya Rasulullah, tolong bantu saya jadi jembatan untuk si Barirah. Sampaikan bahwasanya saya ini berharap untuk tidak pisah dengan siapa? Barirah. Datang Nabi panggil Barirah, ya Barirah, wahai Barirah sini. Apa kata Nabi SAW? Aku berharap engkau itu tidak pisah dari suami engkau. Barirah nanya, ya Rasulullah, atashfa'u ta'mur, engkau cuman sebagai syafaat saja, jembatan saja, perantara antara saya dengan suami saya, atau engkau ini memerintahkan saya untuk kembali sama suami saya? Kata Nabi, innani ashfa', aku cuman jembatan. Ya sudah, aku gak mau balik. Tambah nangis pak suaminya, Masya Allah. Sampai Ibnu Abbas lihat, kok ada laki-laki yang kayak gitu ya, sama wanita tuh nempel terus. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ata'jab min hubbi zawji Barirah li Barirah. Apakah engkau merasa aneh dari cintanya suami Barirah untuk Barirah? Itu bukan suatu hal yang aneh, wajar. Masya Allah. Berarti pak, budak ini di status sosial itu rendah, bukan apa? Tinggi. Taib, Yusuf ketika digoda sama siapa? Sama Zulaikha. Kasusnya Zulaikha ini pak merdeka, dan bahkan bukan cuma orang sekedar merdeka, bukan cuma hurrah, bukan. Zulaikha ini memiliki kedudukan yang tingginya, Masya Allah. Karena istri siapa? Al-Aziz, yang megang pembendaharaan sana pak Mesir, Masya Allah. Yang nguasain Mesir, afwan, yang nguasain Mesir Al-Aziz pak, Masya Allah. Gampangnya ginilah, istri menteri tinggi atau nggak tinggi? Tinggi. Istri kan ada Firaun, nanti ada Firaun, bawahnya ada Al-Aziz. Nah gitu. Al-Aziz nih Al-Aziz nih gelar menteri. Pak, istri menteri ini tinggi. Al-Aziz itu istri menteri, Masya Allah. Tiba-tiba istri menteri. Pak, sekarang kalau ada istri menteri godain pak sopir, rusak nggak namanya? Rusak nggak? Rusak. Pak, Bu Menteri ini ada supir, punya supir, digodainnya si supir itu, pak, habis namanya sudah, pasti habis. Loh, ini bukan pembantu, pak supir itu pembantu, masih ada status sosial dia. Budak sudah nggak ada lagi istilahnya orang menganggap keutamaan budak, saking rendahnya budak. Ternyata Zulaikha godain siapa? Budak. Semua itulah jadi, kalau orang ngomong sekarang nih viral, berita itu apa? Viral, kemana-mana semua diomongin, Masya Allah. Trending topik. Kalau zaman kita sekarang semua ngomongin, kenapa? Loh Pak, Bu Menteri godain pembantu, bahkan bukan pembantu, budaknya, Masya Allah. Padahal budaknya rendah. Nah, disitulah yang membuat Zulaikha membuat istilahnya sebuah acara, gimana mungkin saya nggak tergoda, sedangkan si Yusuf terlalu ganteng. Mereka nggak percaya, enggak lah, disalah-salahin si Zulaikha, sampai dia mengatakan, Pak, Masya Allah, antum lihat ayatnya, inna lanaraha fi dhalalin mubin, sesungguhnya kami ini melihat bahwasanya si Zulaikha itu fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Syufa, Masya Allah. Ketika mereka ngomong kayak gitu, mereka itu bukan mau nasihatin Zulaikha, bukan. Memang kesempatan untuk menginjakkan kehormatan siapa? Zulaikha. Mumpung nih kesempatan untuk jatuhkan Zulaikha, dijatuhkanlah Zulaikha. Jadi niatnya nasihat tapi melanjangi. Banyak nggak sekarang? Banyak, Pak. Makanya kata para ulama, an-nasiha lal fadiha. Kalau mau nasihatin murni nasihat, jangan fadiha. Jangan apa? Jangan fadiha, jangan menelanjangi. Karena banyak orang, oh enggak, kami ngomongin ini untuk kebaikannya si Zulaikha. Salah. Kalau memang untuk kebaikannya Zulaikha, ngapain ngomong bersama kawan-kawan yang ada di kota Madinah? Harusnya langsung datang, Zulaikha sini. Inna atau inni la araki fi dhalalim mubin. Saya, wahai Zulaikha, melihat engkau ini dalam kesesatan yang nyata. Gimana mungkin kau goda itu si budak?
Itu kalau nasihatin 4 mata. Lah ini digibahin di belakang Zulaikha. Zulaikha enggak tahu apa-apa. Mereka mengatakan inna lanaraha fi dhalalim mubin. Apa kata para ulama? Dibungkus dengan ucapan seakan-akan nasihat. Padahal apa? Fadihat. Fadihat ini memang melanjangin aslinya. Nah, kita nih Pak sekarang lihat, mau di perusahaan-kah dia, maukah di manakah dia, mau di situkahnya dia. Pak, kalau memang bisa langsung ngomong di depan orangnya. Nah, kadang-kadang kita itu pengen menjatuhkan fulan untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Itu ada. Nah, sama kayak gini, Pak. Ibu menteri direndahkan dulu, dihinakan. Ada yang mereka inginkan di balik itu. Itu Pak rusaknya kalau niat kita tidak lurus. Sama seperti iblis. Ketika datang untuk Adam sama Hawa untuk makan apa buah yang dinamakan dengan al-khuld, kekekalan. Kalau engkau makan engkau akan kekal wahai Adam. Apa sebelumnya iblis mengatakan untuk Nabi Adam? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Wahai Adam, aku bersumpah, aku memerintahkan mengajak engkau untuk makan buah ini agar engkau menjadi orang yang kekal kekuasaannya. Inni lakuma laminan nasihin. Aku ini adalah orang yang pemberi nasihat. Terimalah nasihat saya. Masya Allah. Padahal niatnya memang mau apa? Menjatuhkan. Jatuh betul Pak Nabi Adam dari surga menuju muka bumi. Sudah habis. Jatuh. Jadi kadang-kadang makar dibungkus dengan apa? Dengan kata-kata nasihat. Apa sebab para wanita mengatakan bahwasanya Zulaikha itu di dalam kesesatan yang nyata atau penyimpangan yang nyata? Sebabnya Pak, qad syaghafaha hubba. Dia telah ditutup akalnya dengan rasa cinta. Sekarang banyak orang buta gara-gara apa? Cinta. Qad syaghafaha hubba. Ini kata Allah. Qad syaghafaha hubba. Zulaikha itu buta akalnya. Sebabnya apa? Sudah dipenuhi dengan rasa cinta. Akhirnya nggak tahu Pak, itu nggak bagus dikerjakan. Menggoda Yusuf nggak bagus dikerjakan. Apalagi statusnya Yusuf apa? Budak. Masya Allah. Kadang-kadang anak kita nih Pak, Masya Allah, dinasihatin, nak jangan dulu berbuat ini berbuat itu, jangan pacaran dan sebagainya. Buta anak kita. Kenapa? Sudah kenal cinta. Pakai ada istilah orang Pak, kalau udah cinta kotoran pun serasa coklat. Kotoran serasa apa? Coklat. Nggak bagus orangnya, dia nggak bagus. Cinta sudah. Oh, anak senang sama fulana, nggak bagus orangnya, akhlaknya buruk, dikejar. Buta. Pas udah dapat tahu hakikat semuanya, pisah, cerai. Kenapa? Buta dengan cinta. Qad syaghafa hubba. Sama juga Masya Allah Pak. Orang banyak buta gara-gara cinta, dia nggak mikir panjang. Kalau kayak Zulaikha, kalau seandainya Zulaikha itu menggoda Yusuf, apa yang terjadi setelahnya? Rusak martabat, rusak kedudukan, semua orang ngomongin dia, kan gitu. 3 hal ini kan udah cukup untuk menunjukkan bahwasanya Zulaikha jangan kerjakan. Tapi kenapa tetap dikerjakan? Buta dengan cinta. Antum kira Pak, orang-orang selingkuh itu nggak mikirkan sebelumnya? Kalau ketahuan kedudukan saya bisa hancur nih, martabat saya bisa habis nih, orang pasti ngomongin saya. Antum ceklah Pak, semua orang awam, wala artis, wala apa dan sebagainya. Jangan dikira mereka nggak mikir Pak, mikir. Tapi kenapa tetap diembat? Qad syaghafa hubba. Dia dibuat buta gara-gara apa? Cinta. Itu yang nggak bagus itu Pak, nggak terarah cintanya. Na'udzubillah. Makanya Masya Allah, orang tuh akalnya nggak lagi dipakai. Akalnya tuh nggak lagi dia apa? Dipakai. Sudah rusak Pak. Makanya Masya Allah, antum perlu tahu, kalau sudah haram, akal manusia itu runtuh. Kalau sudah haram, akal manusia itu apa? Runtuh. Ini yang udah ana sampaikan Pak. Manusia itu berakal dengan apa?
Kan sering Anda sampaikan kan? Manusia berakal pakai apa, Pak? Pakai otak atau pakai jantung? Anda sering sampaikan itu, pakai apa? Manusia. Pernah nggak Anda sampaikan sih? Kayaknya udah ya. Manusia berakal tuh pakai otak atau pakai jantung? Nggak pakai otak, Pak. Pakai apa? Jantung, ruh. Mad dalil? Apa dalilnya? Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal ins." Kami telah masukkan ke dalam neraka jahanam banyak manusia dan banyak jin. Lahum qulub, mereka punya jantung, qalbu, Pak. Banyak orang menerjemahkan qalbu itu apa? Hati, bawah. Enggak, Pak. Hati itu maksudnya apa? Jantung. Cuman sudah salah penerjemahannya dari awal, ya sudah terus ke bawah salah. Asli qalbu itu apa artinya? Hah? Jantung. Lahum qulub, mereka ini punya hati, jantung. Tapi apa? La yafqahuna biha, enggak dipakai untuk berpikir. Berarti berpikirnya manusia pakai jantung atau pakai otak? Jantung. Apakah cuma itu dalilnya? Enggak. Allah berfirman, "Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Kenapa manusia-manusia mengerjakan yang haram, enggak mau taat kepada Allah? Innaha la ta'mal absar. Mata mereka enggak buta. Tapi yang buta apa? Jantungnya, allati fis sudur, yang ada di dada-dada mereka. Ini yang buta, Pak. Berarti manusia berpikir pakai apa? Pakai jantung. Itu dua dalil. Kemudian yang ketiga, Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an?" Tidakkah mereka memikirkan isi Al-Qur'an Al-Karim? Tadabbur, memikirkan isi Al-Qur'an. Am qulub apa? Am ala qulubin aqfaluha? Atau hati mereka atau jantung mereka sudah dikunci? Berarti tadabbur pakai otak atau pakai hati? Pakai hati. Tiga. Yang keempat, Allah berfirman, "Inna lanaraha coba antum cek, Pak. Ana sering sampaikan, orang kapan rasa takut itu muncul di hati manusia, judup 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 judup. Dia berpikir itu Pak leluasa atau sulit untuk berpikir? Orang kapan kondisi takut nih? Kondisi takut, terdesak dan sebagainya. Yang bergerak nih, Pak, jantungnya kan jedap jedap, atau otak yang jedang jedung jedang jedung. Orang kapan jantungnya udah kayak gitu, Pak, sulit untuk berpikir. Apa kata para ulama? Itu bukti nyata bahwa manusia berpikir nggak pakai otak. Makanya Anda sering sampaikan, orang korupsi, Pak, pejabat-pejabat besar itu kadang-kadang S3 di luar negeri, pintar-pintar semua, Pak, otaknya cerdas semua, IQ di atas rata-rata mungkin, tapi kotor hatinya. Uang rakyat pun ditilap. Uang rakyat dia apa? Ditilap, diambil. Kenapa mereka dengan semudah itu ngambil uang yang bukan hak mereka? Apa sebab? Hati mereka sudah kotor, jadi nggak bisa berpikir lagi, nggak bisa berpikir jernih gara-gara hatinya udah mulai apa? Kotor. Itu yang Allah firmankan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah yang menutupi hati-hati mereka, sebabnya amal buruk yang mereka kerjakan. Kapan ada amal buruk maksiat, tertutup, akhirnya apa? Hati itu udah mulai kotor, sudah, Pak, nggak bisa berpikir jernih. Maksiat. Afwan, Pak, Ana sering kasih contoh juga gini. Banyak orang perokok loh ya. Ada rokok, ada beras. Orang perokok itu mending milih beras atau mending milih rokok? Rokok lah. Antum kan mungkin ada yang mantan perokok kan. Dulu kita, Pak, yang suka ngerokok, dikasih beras, dikasih pilihan, dikasih beras atau dikasih rokok. Banyak dari kita milih apa? Rokok. Bahkan ada ucapan mereka, nggak apa-apa nggak makan, yang penting ngerokok. Nggak lagi bisa berpikir jernih, otaknya sempurna. Mungkin ranking terus di kelasnya, kuliahnya juga bagus dan sebagainya, tapi nggak bisa berpikir. Kenapa? Masuk hal-hal yang haram di hati dia, tertutup akal jernihnya. Di mana? Jantungnya. Orang jantung perokok tuh, Pak, hitam. Antum cek aja, dokter juga udah tahu semua kok.
tertutup, nggak bisa lagi berpikir jernih. Naam sahih. Nabi SAW diuji oleh malaikat Jibril, dikasih susu sama dikasih apa? Khamr. Milih apa Nabi? Milih susu. Apa kata Nabi SAW? Law ikhtartal khamra laghawat ummatuk. Kalau engkau milih khamar, udah pasti binasa umat engkau. Tapi orang jahiliyah Pak, dikasih susu sama khamar, milih apa? Khamr mereka. Sudah macam kita, pilih beras atau rokok, milih rokok, wal iyadzubillah. Tapi itu terjadi. Nah, di sini Pak, qad syaqafa hubba. Orang tuh banyak cintanya buta, sebabnya dimulai dari hal yang haram. Itu dia. Itu masalah. Jadi akhirnya buta, nggak lagi memikirkan orang tuanya dia, semuanya pasangan dia. Banyak orang nggak lagi berbakti sama orang tuanya, sebabnya siapa? Pasangan. Ada, wallahi ada. Demi Allah ada. Kenapa? Sebabnya dari awal sudah dimulai dengan hal yang haram. Akhirnya hati itu apa? Ketutup, betul-betul ketutup. Wal'iyadzubillah. Makanya Pak, hati-hati. Orang kapan udah kecanduan maksiat, pasti Pak mikirnya tuh sulit. Dia itu nggak bisa menentukan sikap. Perhatikan. Orang yang kena judinya, orang yang kena zinanya, orang yang kena khamernya, orang kena narkobanya, orang kena rokoknya, orang kena apa lagi Pak, yang kecanduan dosa, nggak lagi bisa mikir dia. Otaknya masih sempurna, tapi apa? Jantungnya, hatinya kena riba Pak, Masya Allah. Orang banyak buntu sebabnya kena riba. Akhirnya bunuh diri. Banyak enggak? Wallahi banyak. Antum cek buka Pak, orang bunuh diri sebabnya pinjol. Karena dosa besar semua. Antum ceklah tuh Pak, karena sebutkan tadi, rata-rata dosa apa? Besar. Karena dosa besar Pak, semakin nutupinlah itu jantung. Akhirnya nggak lagi bisa berpikir. Ya sudah, jalan keluarnya bunuh diri. Ada. Padahal Allah Pak, kalau kita mau bertobat banyak jalan keluarnya, tapi tertutup sebabnya gara-gara apa? Dosa. Jadi seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Taib. Isya ya. Satu menit lagi. Nah, kita tutup sampai sini. Insyaallah kita bahas tentang Zulaikha, apa istilahnya, mengundang para wanita untuk menunjukkan gimana saya nggak tergoda, sedangkan kalian juga bakal tergoda nanti. Nanti kita akan sebutkan insyaallah habis isya. Wallahu a'lam bishawab. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan lagi kajian kita. Kita masuk ke ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina wa qalat ikhruj 'alayhin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Taib. Allah berfirman, falamma sami'at bimakrihin, ketika Zulaikha mendengarkan makar para wanita di kota Madinah. Kita sudah sampaikan tadi, yang namanya wanita Madinah ketika itu mereka menasehati apa? Zulaikha. Tapi mereka itu nggak niat nasihatin, niat untuk menjatuhkan martabat siapa? Zulaikha. Makanya disebutkan oleh Allah, falamma sami'at, ketika Zulaikha mendengar makrihin. Apa makrihin? Makar mereka. Itu makar tuh Pak. Makanya kalau ada orang yang ngomong ini ngomong itu,
para ulama itu Pak bukan cuma lihat konteks isinya, kontennya itu apa, enggak, tapi lebih jauh dari itu mereka terpikirkan. Ini nih bagus enggak ini? Kan kayak gitu. Sama para wanita Pak, kalau secara teksnya bagus. Apa kata wanita Madinah? Mereka mengatakan, Masya Allah, inna lanaraha fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami itu melihat Zulaikha sedang dalam apa? Penyimpangan yang nyata. Betul Pak. Tapi kondisinya diletakkan bukan pada tempatnya. Diucapkan di belakang siapa? Zulaikha. Bukan menasihatin, tapi malah apa? Menelanjangin. Itu yang disampaikan. Makanya disebutkan di sini bimakrihin. Yang Zulaikha dengar itu makar para wanita, bukan nasihat. Baik. Pak, Masya Allah, berita itu kabar itu tersebar. Awalnya sebabnya tadi siapa? Syahid, saksinya ngomong ke beberapa orang. Tiba-tiba simpang siur. Akhirnya apa? Zulaikha ngomong keluar. Dia menceritakan semuanya dari awal sampai Z. Dari A sampai Z diceritakan oleh Zulaikha. Kasus yang terjadi, Zulaikha cerita sendiri. Jadi Masya Allah, terpaksalah Zulaikha untuk bercerita. Tapi berceritanya salah orang. Siapa dia cerita? Ke para wanita. Tahulah wanita ini suka apa? Wanita itu suka ngerumpi, ya kan? Suka ngomongin orang. Salah Zulaikha. Kalau seandainya dia itu menceritakan cuman kepada Al-Aziz, selesai urusan. Tapi ternyata Zulaikha menceritakan kepada kumpulan para wanita di kota Madinah. Apa yang terjadi? Tersebarlah semua berita itu. Makanya kata para ulama, kalau seandainya kita ada rahasia, jangan cerita. Rahasia penting jangan cerita. Maksiat jangan cerita, tutupin. Cukup kita yang tahu antara kita dengan Allah. Selesai. Jangan antum ngira Pak, kawan-kawan yang di luar sana itu dadanya lapang untuk nerima curhatan kita. Enggak. Makanya para ulama Pak mengatakan, idza daqa sadruka bi asrarika, jika dada engkau sempit dengan rahasia-rahasia diri engkau, fa'lam anna sudural akharin adyak biha. Ketahuilah bahwasanya dada orang lain jauh lebih sempit untuk nampung rahasia engkau. Makanya kita sering mendapati Pak, kapan kita cerita sama orang, akhi, jangan cerita ya, ini rahasia antara anak sama antum. Apa itu? Udah langsung seneng dia. Apa itu? Gini anak gini anak berbuat ini dan berbuat itu. Taib. Selesai urusan? Enggak. Antum kira dada kawan kita lapang untuk nyimpan itu? Enggak, sempit. Mereka mau ngomong juga ke yang lain. Akhirnya kawan kita ngomong ke kawannya dia, ini rahasia ya antara ana sama antum. Jangan cerita ke siapa-siapa. Apa itu? Udah. Terus kayak gitu. Kenapa? Jangan salahin orang. Siapa yang salah pertama kali? Kita, sahibus sir. Kita pemilik rahasia. Kenapa ngomong? Itu dia kasusnya. Makanya ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kalau seandainya kawan engkau berbicara kepada engkau, thummal tafat, kemudian dia nengok sana, takut ini ada orang lain tahu ini obrolan, maka apa? Tanpa dia ngomong, akhi jangan ngomong, itu apa? Fahiya amanah, kata Nabi. Itu amanah, simpan. Tapi tetap aja Pak, kalau bisa nggak usah cerita, kecuali memang betul-betul penting. Contoh Hudzaifah, sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahibus sirri Rasulullah sallam, ada pemegang rahasia Rasul. Rasul aja nggak sembarangan Pak cerita ke orang. Ana punya kawan sahib, namanya Wahyu. Pak, demi Allah, apa yang ana ceritakan nggak keluar dari lisan dia. Dari dulu ana berkawan sama dia, aman. Itu ada orang seperti itu.
Tapi Pak, kebanyakan manusia sulit, dada itu sempit untuk nampung cerita kita, maka dimuntahkannya lagi ke orang lain. Maka apa? Ini yang terjadi sama Zulaikha. Lu akhirnya mereka tahulah cerita semua itu. Apalagi Pak, kita perlu tahu manusia itu kapan menyikapi trending topik cuman sebentar. Kita kena aib, trending lah jadi trending topik dan sebagainya. Nggak usah ngomong, sudah serahkan sama Allah. Tiba-tiba klarifikasi sana, klarifikasi sini, klarifikasi sana, klarifikasi sini. Apa yang terjadi? Lu terblow up sendirilah, naik sendiri dia. Akhirnya fulan ngomong, semua kesebar. Salah siapa? Salah kita yang ngomong, kebanyakan klarifikasi. Coba diam, pap, sudah, tutup mulut, lisan, orang mau ngomong apa terserah. Baini wa bainallah. Antara ana sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, Pak. Jadi jangan sering-sering bercerita. Nah, wallahu alam bisawab. Taib. Allah berfirman, arsalat ilaihinna. Zulaikha mengutus orang untuk mengundang siapa? Wanita-wanita di kota Madinah. Wa a'tadat lahunna muttaka'a. Zulaikha menyiapkan muttaka'. Muttaka' ini tempat bersandar. Maksudnya tempat bersandar itu Pak makanan. Berarti kita ini diperintahkan kapan ngundang tamu, jamu tamu dengan sebaik mungkin. Muttaka' ini tempat bersandar. Antum tahu Pak, orang Arab zaman dahulu itu suka ngasih bantal untuk bersandar orang tamu. Kayak macam sofa itu Pak, yang samping kanan itu. Nah, itu ada itu. Tapi orang Arab, coba antum lihat Pak, sofa mereka itu ada bantalnya, yang bantal kotak itu. Nah, itu memang untuk bersandar itu. Muttaka' namanya. Nah, kalau bisa Pak, muttaka' pun kasih. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, thalathun la turad. Ada 3 hadiah enggak boleh tolak. 3 pemberian yang jangan ditolak. Al-wasaid, bantal. Ya, bantal inilah Pak untuk apa? Sandaran itu. Wad-duhun, minyak wangi. Terus yang terakhir wal-laban, susu. Itu jangan ditolak. Enggak boleh. Nah, itu menjamu tamu dengan sebaik mungkin. Berarti Pak, syariat menjamu tamu itu sudah ada sebelum agama Islam. Itulah yang anak katakan, Nabi kita Muhammad SAW diutus itu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena sebelumnya sudah ada akhlak-akhlak yang bagus, tapi disempurnakan dengan agama Islam. Contohnya menjamu tamu di akhlak Mesir itu sudah ada. Husud diafa. Mereka datang, a'tadat lahunna muttaka', dikasih tempat sandaran. Bukan cuma muttaka'. Muttaka' itu artinya ta'am. Ini diambil dari al-isti'arah. Kalau antum belajar balaghah, itu ada kasus bab al-isti'arah, pinjam kata. Macam antum ngomong ra'aitul asad 'alal mimbar. Aku lihat asad di atas apa? Aku melihat singa di atas mimbar. Mana ada Pak singa tiba-tiba di atas apa? Mimbar. Ini namanya al-isti'arah, pinjam. Macam antum orang Arab mengatakan dahikat azharul hadiqah liqudumir rabi'. Bunga-bunga tersenyum dengan datangnya musim semi. Antum lihat bunga tersenyum? Ada. Ini al-isti'arah namanya. Sama muttaka' ini juga maksudnya ta'am, pinjaman. Nah, itu disebutkan oleh para ulama sebagai al-isti'arah. Nah, wallahu alam bisawab. Tapi ala kulli hal di sini pentingnya kita itu menjamu tamu. Penting, Pak. Jamu tamu itu kalau bisa jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Nah, wallahu alam bisawab. Baik, perhatikan Pak di sini. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Zulaikha pun datang ke setiap para wanita yang diundang oleh Zulaikha. Bawa apa Zulaikha? Sikina, pisau. Apa? Pisau. Wa qatta'na aydiyahun. Ketika itu Pak, Masya Allah, Nabi Yusuf alaihi salam kan disebutkan oleh Zulaikha, ukhruj alaihin. Yusuf, keluar. Ini sudah dikasih apa? Sikina, pisau. Ketika semua sudah pegang pisau, keluar Yusuf. Jadi pisau ini Pak untuk motong makanan, dipotong. Mereka lagi motong nih. Awalnya mereka nggak tahu. Masya Allah. Ini cuman istilahnya perbuatan Zulaikha saja. Gimana nunjukkan kegantengan siapa? Nabi Yusuf.
dikasih pisau, wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, pisau, ada makanan, potonglah itu. Dikasih tugas. Tiba-tiba apa kata Zulaikha? Ukhruj alaihin. Kalian wahai Yusuf, keluar untuk mereka, para wanita. Pas keluar, wa qatta'na aydiyahun. Mereka potong apa? Tangan mereka. Mereka potong apa? Tangan mereka. Pak, Masya Allah. Apa kata para ulama? Lam yuhis biqat'il aidi li jamali Yusuf. Mereka ini tidak merasakan tangan mereka sudah kepotong gara-gara gantengnya Nabi siapa? Yusuf. Pak, itu terbukti loh. Lebay nggak lebay? Ana ambil contoh nih. Antum banyak hutang, antum banyak pekerjaan, penat di pabrik itu penat. Ada istilah kita healing, berangkat ke pantai. Ketika kita berangkat ke pantai, berangkat ke gunung, terpikir lagi nggak masalah pekerjaan di pabrik? Enggak kan? Lupa semuanya. Seneng, Masya Allah. Kapan ingat lagi? Pas jalan pulang ke sini. Ya Allah, pabrik lagi. Kan gitu. Sebelumnya nggak ada. Kenapa kita lupa dengan pekerjaan kita di pabrik? Sebabnya keindahan pantai. Itu nyata, Pak. Anak ada salah seorang santri anak. Dia ini umurnya sudah 35 tahun, santri Aidad. Masya Allah, Pak. Dengan background yang dia itu sulit ya, dengan background dia itu dulunya apa, parah lah pokoknya dulu, kelam hidup dia nih, kelam pokoknya ala kulli hal. Beban pikiran dia itu banyak dan sebagainya, banyak beban pikiran ini, kasihan. Udah 35 tahun nggak nikah, masuk ke Iddad. Masya Allah, Pak. Dulu kami itu nikapin dia itu macam anak sendiri, padahal umurnya jauh lebih tua. Tapi dengan kondisi penat dia seperti itu, Pak, Masya Allah, dengan masa kelam. Antum tahu kan kalau narkoba gimana orang narkoba, Pak? Itu mau nggak mau kan masuk apa? Rehab, apa? Rehab kan? Ini nggak masuk rehab, Pak. Masuknya kemana? Ke pondok. Kita yang dibuat untuk rehab dia, Pak. Ruhnya yang kita perbaikin. Masya Allah, Pak. Dengan kondisi kelam masih ada tatunya, Pak, masih ada. Penat dia, Masya Allah. Sampai dia pengen keluar, Ustaz, anak nggak tahan lagi, pengen keluar. Ya akhi, antum rela antum keluar, sedangkan antum itu, kita ini umur dah tua, Nabi bilang. Antum mau meninggal, anak juga mau meninggal. Antum keluar mau nyari dunia, sampai kapan antum nyari dunia, Nabi bilang. Enggak, Ustaz, anak ingin gini. Sampai kapan antum nyari dunia, Nabi bilang. Belajar sini ya akhi, antum perbaikin, rubah semuanya, Nabi bilang. Penat dia, Pak. Kami bawa ke pagar alam. Yang awalnya nggak pernah senyum, gara-gara itu, Pak. Memang dia sebelumnya udah sering kesurupan. Jadi memang banyak beban pikiran dia, banyak, sampai dia tuh pengen mati. Naam sahih, beban pikiran dia capek dan sebagainya. Kami bawalah dia healing. Kami berangkat ke pagar alam, ada air terjun itu, berenang kami, Masya Allah. Anak lihat senyum terus dia. Anak nanya, akhi, seneng nggak antum sekarang? Seneng, Ustaz. Gimana? Jadi antum mau keluar pondok? Enggak jadi, Ustaz. Enggak apa? Enggak jadi. Kenapa? Karena keindahan air terjun, pemandangan yang indah membuat dia lupa dengan kondisi itu. Masuk lagi pondok, Pak, tunggu seminggu kumat lagi. Masya Allah, nafsu. Tapi kita terapi lagi, kasih terapi. Sekarang, Pak, Masya Allah, sembuh. Sekarang hafalan Quran 8 juz, 2 tahun, 8 juz bahasa Arab bisa, hafal hadis. Ya orang umum, Pak, 35 tahun, Masya Allah. Anda tuh bersyukur, Alhamdulillah. Semangat, Pak, jiwa memang semangat. Sampai terakhir, akhi, kalau antum memang mau ada dunia, fadl, antum jadi marbot masjid, antum dapat fulus sekian, itu yang bisa ana bantu. Antum terus fokus belajar. Mudah-mudahan nanti antum habis tamat dari sini, antum nikah pun tetap antum di sini, Anda bilang. Tetap, Anda bilang seperti itu. Jadi, Pak, dari situ Anda bisa bayangkan. Orang itu bisa lupa dengan pekerjaan dia, dengan penatnya hidup dia, itu dengan keindahan yang dia lihat. Makanya nggak asing kalau seandainya mereka ini lupa tubuh mereka sedang terlukai dengan tangan mereka sendiri terpotong. Tapi kenapa mereka nggak sadar? Gara-gara lihat Nabi
Yusuf. Makanya antum melihat Pak hadis Nabi SAW, kasus sahabat ketika itu jaga ribat. Ribat nih perbatasan apa? Perang. Lagi ngapain? Sholat. Ternyata dilempar anak panah, tombak dan sebagainya. Batal? Nggak batal. Nggak sakit sama dia, biasa aja. Kapan sadar? Habis sholat. Kerasa sakitnya itu Pak. Pas sholat nggak kerasa. Saking merasakan keindahannya sholat. Kalau kita Pak memang nggak kerasa. Kenapa? Ngantuk, tidur. Nah, ini nggak Pak, khusyuk masya Allah. Dilempar anak panah, pup, kena, biasa jadi. Nggak ada apa. Saking masya Allah khusyuk, yang dia pikirkan indahnya sholat. Makanya ada ucapan Nabi SAW untuk Bilal ketika masuk waktu sholat. Apa kata Nabi SAW untuk Bilal? Ya Bilal, arihna bis salah. Kumandangkan azan, tenangkan jiwa kami dengan sholat sekarang. Berarti mereka tuh tenang, indah Pak, masya Allah sholat itu. Akhirnya rasa penat hidup itu hilang. Sekarang gini Pak, orang lebih mudah stres kapan awam atau udah ngaji? Yang udah ngaji gampang nggak stres? Jarang Mbak. Tapi orang yang nggak kenal agama mudah apa? Stres. Kenapa? Mereka nggak tahu indahnya agama, indahnya duduk di majelis ilmu. Mereka nggak tahu indahnya itu. Jadi seakan-akan mereka tuh yang mereka pikiran beban pikiran. Tapi pas kajian lepas semuanya, masya Allah, hilang semuanya. Makanya ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda tentang majlisul ilm. Orang datang bukan untuk belajar, orang datang bukan untuk nuntut ilmu, bukan. Dia cuman duduk, cuman hadir majelis saja. Ternyata diam aja, dia nggak nyimak, nggak apa. Nabi ditanyai fatwa tentang dia ini, boleh nggak seperti itu? Apa kata Nabi? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, haula'i la yashqa bihim jalisuhum. Ini majelis nggak bakal sengsara orang yang hadir di situ. Berarti kan tenang Pak, nggak bakal sengsara. Makanya beda Pak, ketenangan orang yang sudah ngaji sama ketenangan orang yang belum apa? Ngaji. Saking indahnya ini agama yang mereka pelajari. Naam wallahi sahih. Itu sahih Pak. Jadi Anda nggak asing kalau disampaikan, oh ternyata kenapa para sahabat ngerasa tidak terkena apa-apa. Antum tahu Pak, dulu zaman dulu bius belum ada. Para ulama salaf ketika mau diamputasi kakinya, ngapain mereka? Sholat. Apa kata ulama salaf ini? Falamma sajadtu faqta'u anni rijli. Kalau aku sudah sujud, itu momen yang paling indah. Dalam sholat itu semua indah, dari takbir hatta taslim sampai salam. Tapi yang paling indah ketika sujud. Fa idza sajadtu, kalau aku sudah sujud, faqta'u anni rijli. Potong kaki saya, potong amputasi. Nggak kerasa Pak, wallahi nggak kerasa. Kalau kita sudah nangis-nangis. Kenapa? Nggak tahu, sulit kondisi. Makanya sekarang ada bius. Zaman dulu nggak ada bius Pak, nggak ada bius sama sekali. Mereka nggak mau pakai itu. Yang mereka pakai apa? Sholat. Saking indahnya apa? Sholat. Sama Nabi Yusuf juga sama, pas keluar, masya Allah, indah sekali. Mereka lupa kalau mereka sedang apa? Tersakitin nih tangannya. Makanya masya Allah, betul lah apa kata Nabi kita Muhammad menceritakan itu. Wajar semua para wanita itu terlupakan tangan mereka sudah apa? Luka. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ra'aitu lailata usriya bi ila sama. Aku melihat ketika aku diperjalankan oleh Allah Isra dan Mi'raj. Ketika itu aku melihat Yusuf. Fa idza Yusuf kal qamar lailatal badr. Ternyata keindahan Yusuf itu seperti seperti bulan purnama di malam purnama. Jadi Pak, betul-betul terang, bukan mendung. Terang, nampak Pak, masya Allah. Itu keindahan Nabi Yusuf. Kalau sekarang Pak, permisalan bulan purnama itu kurang indah. Kenapa? Sudah banyak lampu. Zaman dulu bulan purnama itu penting. Saking gelapnya itu Pak, bulan purnama itu yang menyinari. Jadi kita lihat ke atas itu indah sekali. Masya Allah, memang indah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, fa idza huwa qad u'tiya syatral husn. Kenapa saking gantengnya Nabi Yusuf? Iyalah, dia sudah dikasih oleh Allah
setengah keindahan dunia. Dimiliki oleh siapa? Yusuf alaihi salam. Nah, tapi banyak orang akhirnya salah sikap. Oh, biar anak-anak ganteng kayak Nabi Yusuf. Pas hamil sering-sering baca surat Yusuf. Pak, kalau bapaknya hitam, ibunya hitam, anaknya keluar putih sulit kecuali ada gennya. Jadi jangan aneh-aneh. Jangan apa? Jangan aneh-aneh. Ya kalau hitam aja. Terus gimana? Perbaiki keturunan, carilah pasangan yang putih. Kalau bapaknya pesek, ibunya pesek, ya pesek juga dia. Berharap kayak Yusuf? Enggak. Kecuali ada gennya. Kecuali apa? Ada gennya. Macam Zaid ibn Harithah dengan anak Usama bin Zaid. Karena ada gennya itu, Pak. Masya Allah. Kenapa satu hitam, satu putih, satu lurus dan sebagainya? Ada gennya. Tapi kalau nggak ada gennya, memang dua-duanya hitam, dua-duanya pesek, berharap Yusuf 1000 kali dibaca surat Yusuf kan nggak bakal bisa, Pak. Karena semua itu sudah Allah atur. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah yang buat, sudah ada aturannya, sunnatullah itu sudah berlaku. Maka yang perlu kita perhatikan seperti itu. Nah, perhatikan di sini. Apa kata mereka? Falamma ra'ainahu, ketika keluar Nabi Yusuf, mereka lihat nih si Yusuf. Akbarnahu, mereka melihat Yusuf tuh orang yang Masya Allah besar, agung, Pak. Maksudnya wibawa ini tinggi, berkarisma si Yusuf nih. Masya Allah. Yusuf keluar, sampailah yang terjadi, mereka potong tangannya. Ketika lihat Yusuf, apa komentar mereka? Hasya lillahi ma hadza basyara. Mustahil ini manusia. In hadza illa malakun karim. Ini malaikat yang menjelma. Ini bukan apa manusia. Saking gantengnya loh si Yusuf. Ya Allah, kalau ada manusia kayak gitu di zaman kita sekarang, Pak, Masya Allah. Tapi nggak ada. Yang paling ganteng Nabi kita Muhammad, habis itu Yusuf, habis itu udah selesai. Nggak ada lagi, Pak, manusia yang terganteng seperti Yusuf itu nggak ada. Sempurna dari atas sampai bawah, nggak ada. Tapi Nabi Yusuf alaihi salam, in hada illa malakun karim. Ini malaikat. Orang, Pak, Masya Allah, disebutkan malaikat. Mereka tahu itu manusia dari awal aslinya. Cuman mereka itu nyebutkan, oh ini malaikat yang menjelma, itu mubalaghah, berlebihan. Karena memang udah mirip malaikat saking gantengnya. Jadi kalau malaikat nih, Pak, saking indahnya ciptaan Allah untuk malaikat, itu tidak ada cacatnya, sempurna dia. Nah, Yusuf nih dari bentuknya udah sempurna, mereka katakan ini sama kayak malaikat. Masya Allah. Makanya antum tahu, Pak, sahabat Nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam ada yang ganteng juga selain Dihya Al-Kalbi. Ada beberapa sahabat Nabi yang ganteng. Husain ganteng, Pak, Hasan ganteng, Naam ganteng. Sahabat Nabi SAW. Dihya Al-Kalbi ganteng. Tapi juga ada yang ganteng, namanya Jarir ibn Abdullah. Jarir ibn Abdullah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ala wajhihi mashatu malak, alaihi mashatu malak. Ini orang wajahnya udah diusap oleh siapa? Malaikat. Ganteng, Pak, Jarir ibn Abdullah. Naam. Wajahnya diusap sama siapa? Malaikat. Dan ini memang betul, Pak. Memang wajahnya si Jarir itu memang betul-betul diusap sama malaikat. Memang ganteng dia, Masya Allah. Jadi memang kalau bisa, Pak, kita usahakan jaga wajah ini biar ganteng gitu loh. Tercela enggak, sewajarnya. Makanya Nabi sering gunakan parfum. Itu kan untuk menarik diri kita, misalnya untuk menjadikan diri kita itu menarik. Nabi SAW sisiran enggak? Sisiran, tapi pada porsinya. Sampai Nabi mengatakan, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Orang yang punya rambut, maka muliakan rambutnya. Hadis sahih. Kadang-kadang rambut kita panjang, acak-acakan, enggak disisir, enggak ganteng, enggak nyaman dilihat. Nah, itu enggak bagus. Tapi kalau seandainya kepala kita semisal botak, enggak ada masalah juga. Bukan berarti ini dalil bahwasanya kita itu enggak boleh botak. Boleh. Nabi juga botak. Buktinya apa? Ya kalau kita manusia sedang ihram, habis itu terakhir dalam acara manasik kita ngapain? Halak, sudah tahallul dengan cara dihalak, dipotong, digundulin. Enggak ada masalah.
Tapi kalau kita punya rambut maka dijaga. Jadi seperti itu. Wallahu alam bissawab. Baik. Perhatikan Pak sini, in hada illa malakun karim. Tidaklah ini manusia kecuali ini apa, malaikat. Pertanyaannya sekarang, tadi kita katakan agamanya kaum Al-Aziz sama Zulaikha muslim atau kafir? Muslim atau kafir? Kafir. Karena Yesus ini ngomong, taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Aku masuk penjara, aku tinggalkan kaum yang tidak beriman kepada Allah semuanya. Wa hum bil akhirati hum kafir. Mereka kafir kepada hari akhir. Berarti Zulaikha sama Al-Aziz muslim atau kafir? Kafir. Kaumnya juga sama kafir. Tapi Pak, mereka mengucapkan apa? Ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Ini apa, malaikat. Pertanyaannya sekarang Pak, apakah malaikat diimani oleh orang-orang kafir? Apakah mereka orang-orang kafir beriman kepada malaikat? Karena disebut sama mereka in hadza illa malakun karim. Maka jawabannya iya. Mereka percaya ada malaikat. Apa buktinya? Antum berangkat sekarang ke Petra, ada mereka itu dewa. Mereka gambar kuda, ada apa? Sayap. Bagi mereka itu dewa, malaikat. Jadi kalau tanya apakah mereka percaya adanya malaikat? Naam. Haula'i yu'minuna biwujudil malaikah. Mereka beriman adanya malaikat. Tapi bukan berarti beriman dengan adanya malaikat langsung dikatakan mereka ini apa? Muslim. Enggak. Buktinya apa? Loh, orang kafir Quraisy pun meyakini ada enggak Allah? Yakin. Man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa jawaban mereka? Allah. Ada, mereka yakin. Tapi mereka itu masih berbuat apa sih? Syirik. Sama mereka beriman kepada malaikat, betul. Tapi enggak lantas menjadikan mereka ini beriman kepada Allah, beriman sama malaikat. Kenapa? Yang mereka imani cuman adanya malaikat, tapi ujung-ujungnya malaikat disembah sama mereka. Sampai mereka mengatakan yang namanya malaikat itu banatullah. Apa banat? Anak Tuhan, kata mereka. Orang Quraisy juga sama. Orang Quraisy itu beriman kepada malaikat dan beriman kepada syaitan. Sama. Itu yang diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan ke ayat yang ke-32. Qalat fadalikunna alladzi lumtunnani fi. Tuh, kalian potong tangan kalian. Itulah sebab saya menggoda Yusuf. Kalau kalian bisa sampai motong tangan kalian, aku enggak separah kalian. Paham? Berarti apa? Kalau seandainya saya bisa goda Yusuf, kalau kalian di posisi yang sama, kalian pasti lebih menggoda Yusuf. Ngerti Pak? Insyaallah akan kita bahas pada ayat yang ke-32 insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu alam bissawab. Ustaz, umur Zulaikha waktu itu umur berapa tahun dan Nabi Yusuf umur berapa tahun? Allah alam, ana enggak tahu. Berarti wajah Zulaikha cantik Ustaz. Naam, wallahi cantik Zulaikha. Zulaikha itu disebutkan Pak, dzatu jamalin wa mansibin. Wanita memiliki wajah yang cantik, paras yang cantik, dan juga apa? Kedudukan yang tinggi. Itulah hadis tentang masalah 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan siapa? Allah. Salah satunya apa? Warajulun da'athum ra'atun. Seseorang laki-laki yang digoda oleh wanita dzatu jamalin, yang cantik wajahnya, wa mansibin, dan memiliki kedudukan yang tinggi. Zulaikha. Apa kata Yusuf? Ma'adzallah. Aku takut kepada siapa? Allah. Aku berlindung kepada Allah dari engkau wahai Zulaikha. Tapi kalau hadis Nabi, qalat inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apakah Zulaikha memiliki wajah yang cantik? Naam. Dan bahkan disebutkan wanita yang paling cantik di zaman Zulaikha siapa? Zulaikha. Itu disebut oleh para ulama. Naam, wallahu a'lam bissawab.
Ustaz, ada teman sudah belajar sunnah, namun beliau mengajak istrinya berhijab. Apakah suami dapat dosa? Loh, kok dapat dosa? Ustaz, ada teman sudah belajar sunnah, namun beliau mengajak istrinya berhijab. Apakah suami ikut dapat pahala kayaknya ya? Pahala kayaknya. Dapat pahala. Istrinya nggak pakai hijab, suami yang ngajak dia pakai hijab. Ada nggak suami pakai hijab? Ada. Yang pakai hijab pasti siapa? Wanita. Tapi yang ngajak siapa? Suami. Dapat nggak pahala? Dapat. Mad dalil ala dzalik? Apa dalilnya? Nabi bersabda, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang mengajak kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya. Sempurna. Pahala apa? Pahala berhijab? Bukan. Pahala jaga kehormatan. Pahala nutup aurat. Pahala. Nah, jadi sempurna dapat pahala. Ya, suami mana ada Pak pakai hijab? Nah, istri nyuruh suami sholat jamaah. Dapat enggak istri pahala jamaah suami? Dapat. Padahal istri sholat di mana? Di rumah. Jadi seperti itu. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Adakah batasan mengikuti hawa nafsu? Enggak ada. Udah, intinya enggak boleh ngikuti hawa nafsu. Hawa nafsu ya hawa, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Mereka ini kerjaannya mengikuti prasangka dan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu enggak boleh diikuti, enggak boleh. Apa yang kita ikuti? Qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Nabi bersabda. Udah itu aja Pak. Hawa nafsu, keinginan kita. Kapan keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan Rasul dan keinginan Allah SWT, maka jangan diikuti. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu alam bissawab. Ustaz, saya sudah belajar ngaji dulu setiap sholat pakai usolli sebelum takbir. Namun sekarang sesekali masih pakai usolli. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ngapain dipakai? Antum kalau belajar madhab Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan an-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu terletaknya di mana? Di hati. Cukup di hati, selesai. Taib, oh enggak Ustaz, ana mau menguatkan yang apa di hati ana. Kadang-kadang Pak malah menyulitkan mereka. Apa buktinya? Antum tahu orang yang Allah gagal, kan gitu. Usolli gagal. Dapat nggak antum orang kayak itu? Dapat. Kenapa? Karena mereka mengerjakan apa yang nggak Rasul ajarkan. Justru yang masuk siapa? Syaitan. Sampai Masya Allah ada salah seorang di Prabu Muli ketika itu datang ke ana, Ustaz, anak ini kenapa setiap niat sholat sulitnya Masya Allah. Nanti ketika anak sudah berhasil niat, ketika takbir yang sulit, ketika Allahu Akbar yang sulit. Anak nggak fokus lagi nih. Nah, kenapa? Gara-gara mengerjakan apa suatu hal yang tidak dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Wallahu alam bissawab. Ustaz, apa makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ada yang tahu enggak? Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha, apa bedanya? Kan kasih sayang. Kalau Indonesia kan ada bedanya. Ar-Rahman Maha Pengasih, naam. Ar-Rahim Maha Terus apa bedanya? Toh juga sama-sama kasih sayang. Kalau bahasa Indonesia kan ada bedanya. Tapi dalam Arab ada Pak. Rahman apa, Rahim apa? Siapa yang tahu? Fadhal. Apa Pak? Kata para ulama, ini udah pernah ada bahas di awal-awal tafsir Yusuf. Ar-Rahman itu adalah Allah Maha Pengasih yang rahmatnya untuk semua makhluk. Untuk semua
makhluk. Orang kafir dapat rahmat Allah. Kalau nggak dapat, nggak bakal minum mereka. Mereka berbuat syirik, mereka nyembah patung, mereka nyembah pohon, mereka nyembah batu, Allah marah. Tapi gara-gara rahmat Allah itu luas, maka Allah memberikan rezeki juga untuk orang apa? Kafir. Mereka kasih rezeki itu. Kenapa sebabnya? Gara-gara rahmat Allah dari nama Ar-Rahman itu luas untuk segala sesuatu. Maka apa kata Allah? Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Ini kata siapa? Allah SWT. Itu nama Ar-Rahman. Taib. Ar-Rahim. Rahmat Allah khusus untuk siapa? Orang beriman. Makanya Pak, coba antum lihat. Tidak ada satupun orang atau satupun teks Bismillahirrahmanirrahim. Pasti Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena rahmat Allah dalam nama Ar-Rahman untuk orang kafir itu di dunia. Orang Pak, rahmat Allah di dunia tuh Pak, ya untuk orang kafir sama orang muslim. Tapi diakhirkan yang khusus untuk orang beriman, surganya Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahim, itu di akhir. Jadi nggak ada Bismillahirrahmanirrahim. Antum mana ada Pak baca Quran? Oh udahlah, anda ganti aja lah teksnya. Kenapa? Karena dalam nama Rahim, rahmat Allah tuh khusus untuk orang beriman kapan? Di hari kiamat. Yang di dunia didahulukan. Antum lihat Ar-Rahman, Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Bukan Ar-Rahim 'alal arsyis tawa. Ar-Rahman itu di atas arsy beristiwa, bersemayam. Di bawahnya semua makhluk-makhluknya. Berarti semua yang dibawa Allah dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim. Itu kata para ulama. Itu bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Kalau Indonesia Pak, antum akan bingung apa maksudnya? Maha pengasih lagi Maha penyayang. Kalau kasih sayang Pak itu satu kesatuan. Kalau Indonesia enggak ada bedanya. Tapi antum harus buka tafsir. Harus buka apa? Tafsir. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kenapa dalam penjelasan tadi bahwa makar wanita sangat bahaya sekali dan dapat merubah pola pikir laki-laki? Nah, sahih hadis Nabi. Karena hadis Nabi yang ngomong, fitnah wanita itu apa? Besar. Pertama Allah berfirman, "Inna kaidakunna azim." Sesungguhnya tipu daya wanita itu apa? Besar. Itu pertama Allah berfirman. Kedua, itu bisa merubah pola laki-laki. Siapa yang ngomong? Nabi. Nabi bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din." Tidaklah aku tuh melihat wanita-wanita yang lemah apa? Akalnya. Akal itu lemah, Pak, Masya Allah. Mana lebih kuat akalnya? Laki-laki atau wanita? Laki-laki. Lemah akalnya? Wanita. Yang lebih kuat akalnya siapa? Laki-laki. Taib. Lemah agamanya? Wanita. Kenapa? Karena wanita ada haid. Pak, Masya Allah. Tapi apa kata Nabi? Azhab lilubbir rajul min ihdakunna. Tapi ternyata wanita ini mampu menghilangkan akal laki-laki yang sempurna dari kalian. Masya Allah. Antum tahu Pak, banyak orang benci. Ini yang ana gambarkan aja ringkas Pak, banyak dari keluhan-keluhan ikhwan-ikhwan kita. Istrinya nggak suka kapan suaminya berbakti sama siapa? Orang tua. Terjadi. Bapak sama ibunya yang sudah berusaha mendidik si suaminya, anak ini Pak, Masya Allah, dengan sampai tua. Ternyata wanita menggembosin berbaktinya suami kepada siapa? Orang tua. Ada nggak gitu? Ada. Bang, Kak, jangan kasih harta itu untuk bapak sama ibu. Kami juga butuh nafkah. Ya Allah Akbar. Padahal hadis Nabi jelas, anta wa maluka li abik. Engkau dan harta engkau milik siapa? Bapak engkau, orang tua laki-laki. Nggak bisa. Tapi banyak laki-laki jadi bakhil. Sebabnya apa? Wanita. Mau sedekah ke masjid, mau sedekah untuk apa? Kebaikan. Jangan Nabi, uang kita habis sekarang. Astaghfirullahaladzim. Banyak nggak gitu? Banyak. Ada kasus Masya Allah, suaminya rajin ke masjid untuk kajian. Yang marah istrinya, kajian terus.
Terjadi nih Pak, kajian terus. Abang nih kajian terus, kakak nih kajian terus, adik nih kajian terus. Mana kami? Ada. Astaghfirullahaladzim. Padahal dari pagi sampai ke sore dia itu mikirin untuk anak sama istrinya. Nyari apa? Fulus. Dia butuh waktu untuk apa? Untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia itu butuh waktu untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an Al-Karim. Masih dilarang. Akhirnya apa? Ya sudahlah. Istilah kita suami-suami takut istri. Enggak, istri ngelarang kajian, sami'na wa ata'na. Ya Allah. Sempat Rasul mengatakan idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka apa? Singgah. Apa taman surga kata Nabi? Majlisul ilm, hilakul ilm, majelis ilmu. Mampir kata Nabi. Sempat kata Nabi, nantilah. Sempat kata istri, sami'na wa ata'na. Wah, iya, makanya nggak salah juga Pak ada istilah suami-suami takut istri. Berubah pola pikir suami sebabnya siapa? Istrinya. Makanya betul lah cerita orang suami sukses, di balik itu ada wanita yang baik. Tapi kapan wanita yang buruk nggak bakal sukses. Bakhil bawaannya, pelit bawaannya, naam nggak bakal sukses. Tapi kalau istri-istri yang bagus, bang, sedekah lo untuk masjid, belum lo abang. Bang, kunjungin orang tua, abang belum kunjungin nih. Bang, ini lo kasih untuk fulan, ini fakir, butuh dia dana. Bang, itu orang sakit, masa nggak dijenguk? Itu istri yang baik. Naam sahih. Ibu-ibu ke masjid sekarang, yang ngajak itu ibu-ibu atau suaminya yang ngajak? Nah, kadang-kadang suami udah ngajak, masya Allah, sampai ada ikhwan kita ngomong, Ustaz, istri anak tiba-tiba futur, anak nggak banyak omong, kata beliau, anak langsung putar Ustaz. Apa lupa nak, Ustaz Abdullah Maretan kalau nggak salah. Hadis sampaikan haula'i la yasqa bihim jalisuhum. Ini hadis, mau tidur fadhal, ngorok di majlis fadhal, yang penting hadir. Mereka ini majlis tidak akan sengsara orang yang hadir dalamnya. Pasti sampai itu langsung semangat istrinya. Ini Pak, justru kadang-kadang masya Allah istri yang menggembosin siapa? Suami. Jadi akhirnya malas, futurlah dia. Tanya mana ikhwan itu? Dikurung dalam rumah. Kejadian Pak. Ana punya kawan seumuran sama Ana, sahib. Kapan sama Ana nggak suka istrinya. Ustaz Alamiri terus. Padahal Ana jarang sama dia. Ana ngomong, antum sering sama Ana? Kayaknya enggak kok. Enggak tahu Ustaz istri Ana. Ngomongnya sering sampai bilang, udah nikah aja sama Ustaz Alamiri. Itu Pak, mungkin cemburu lo ya, tapi digembosin, enggak boleh ke pondok. Sampai pernah kejadian, rajinlah dia nih ke masjid kan, rajin dia ke masjid kajian. Tiba-tiba enggak nampak lagi nih. Nah, mau ngulang lagi nih ikhwan nih, si akhi ini ngulang lagi nih. Akhirnya anak nanya, akhi datang ke pondok ya, anak tunggu antum. Lama nggak datang, tiba-tiba sore datang habis hujan. Pas habis hujan datang, anak nanya, akhi antum basah, ganti dulu pakaian di rumah, nanti aja. Insya Allah badal maghrib lah kita jumpa. Sad jangan Sad, kalau udah pulang nggak bakal bisa keluar. Mending anak basah-basahan jumpa sama antum kita ngobrol dibandingkan anak pulang ganti baju nggak bakal bisa kesini lagi. Astaghfirullahaladzim, akhi antum panggil istri antum sekarang ngomong sama anak bilang nggak bakal sembuh kayak gitu, nggak bakal sembuh. Nah antum sering nggak Pak dikurung sama istri? Oh kami bebas Ustaz, nggak ada istri. Bebas gak ada istri, habis sempat di rumah. Makanya anak tuh bingung Pak, kalau ikhwan-ikhwan kapan ngomong poligami, hebatnya masya Allah. Poligami macam singa Pak, ini
rambutnya Masya Allah. Nah, lihat, wih, mantap ikhwan ini. Pas di rumah keok. Bukannya apa, ngeong. Yang awalnya ngaung tiba-tiba apa? Meong sama istrinya. Ana pernah bertamu Pak ke rumah ikhwan. Ana kira Pak ini ikhwan nih Masya Allah nih karismanya. Pas di rumah Pak dibentak sama istrinya, nggak jadi anak. Ini ikhwan nih kejadian Pak, ya Allah. Pernah kejadian juga Ustaz, kawan anda salah satu Ustaz ngajarlah ikhwan. Dikira Ustaz ini ikhwan nih karismanya besar di depan istri. Ngajarlah dia Quran. Tiba-tiba istri nelpon. Mungkin nggak sengaja Pak ke loudspeaker. Kakak ini di mana? Pulang sekarang. Sekarang pokoknya gini. Ustaznya ngomong, anak kira wibawanya tinggi depan istri, rupanya keok juga sama istri. Astagfirullahaladzim. Wallah alam Pak, memang kita nih astagfirullahaladzim. Memang banyak suami-suami takut istri. Pola pikirnya Pak bisa berubah. Sekarang yang ngatur duit rumah tangga siapa? Kita siapa yang ngatur duit rumah tangga? Coba Pak kasih tahu rahasia. Nggak nyebar kok, nggak nyebar. Yang megang duit rumah tangga ini siapa? Antum? Taib. Dalam Islam yang ngatur dana rumah tangga ini siapa? Dalam Islam suami. Titik suami. Sampai kata Nabi, la tunfik imra'atun min baiti zawjiha syai'an illa bi'izni. Jangan sekali-kali wanita ngambil harta suami sedikit pun untuk belanja apapun. Syai'an, sedikit pun enggak boleh kata Nabi. Illa bi'izni, kecuali ngomong. Enggak bisa Pak dia ngomong oh ini untuk ini untuk itu. Enggak bisa kata Nabi, enggak boleh. Makanya harta suami milik siapa? Harta suami milik siapa? Sekarang kan harta suami milik istri, harta istri milik istri. Ini kaidah dari mana? Orang yang ngomong harta suami, kalau ada laki-laki ngomong harta suami milik istri, harta istri milik istri, ini suami-suami takut istri. Harta suami milik suami, harta istri milik istri. Tapi kaidah itu bisa berubah. Kenapa? Wanita. Wallahi wanita yang bisa berubah, yang buat berubah itu. Nggak bisa Pak. Istri ana demi Allah nggak pernah ngambil duit ana. Aib sama istri anak. Anak juga Pak. Enggak, istri anak ngajar di pondok. Dia kan bisa bahasa Arab, ngajar nahwu, ngajar sharaf, tafsir, akidah, hadis, fikih, ngajar sama anak. Lulusan pondok pesantren. Istri anak hamil di Medan. 4 bulan kami bisa. Karena qadarullah mertua anak meninggal rahimahullah. Terpaksa anak pulangkan, kondisi hamil udah besar. Anak ada kewajiban ngajar. Anak enggak bisa lagi bawa istri anak pulang. Anak bilang, "Dek, sudah kita pisah dulu 4 bulan, nanti adik di sana." Tapi alhamdulillah Pak, pondok ngasih keringanan. Jadi cuti hamil, cuti lahiran 4 bulan dikasih. Pak 4 bulan ini gak pernah ana sedikit, ana tahu gaji dia berapa, gak mau ana buka amplop tuh, gak mau Pak. Haib. Kapan ana buka? Istri ngomong, "Bang, adik butuh duit, abang bisa gak bukakan amplopnya, abang setor." "Iya khair dek, abang setor." Jadi anak setor pakai rekening anak transfer ke istri anak. Itu baru anak buka. Kalau enggak apa enggak mau anak, istri anak mau untuk istri anak Pak, tabungannya banyak. Tabungannya banyak. Anak karena enggak pernah kepake rumah tangga anak. Yang dipakai Pak ya kalau untuk rumah tangga anak, untuk makan ya rumah ya uang anak lah. Enggak pernah. Tapi Pak, apa alhamdulillahnya? Bebas anak mau sedekah ke orang tua, bebas anak sedekah ke masjid, bebas. Anak kurang-kurang Mbak. Tapi istri anak nggak pernah ngomel, "Bang, kita nih butuh dana. Masa ke masjid kita nih masih butuh?" Nggak pernah Mbak. Istri anak tahu. "Dek, abang mau ngunjungin orang rumah sakit, abang butuh dana sekian." "Oh iya, adik aja yang nyiapkan," kata dia. Nah, say. Dan itu bagus Mbak. Jadi akhirnya gini Mbak. Antum tahu kenapa orang Arab mudah untuk poligami, antum susah? Karena istri kita itu nganggap ada uang dia di harta itu. Tapi kalau orang Arab nggak pernah berlaku itu Pak. Ya saya yang nafkah, ini enak pakai uang saya. Nah istri nggak mau, enak kali istri kedua pakai uang saya. Nah itu Pak masalahnya. Akhirnya berlakulah harta suami, harta istri, harta istri, harta istri. Berubah Pak pola pikir laki-laki. Naam sahih. Antum tahu Pak, pendidikan yang dibawa sama bapak
sama pendidikan yang dibawa sama ibu itu beda. Makanya dengan hikmah Allah, Allah jadikan Aminah tuh cepat meninggal. Setelah itu dirawat sama siapa? Abdul Muttalib sama pamannya Abu Talib. Kapan dibawa sama perempuan yang laki-laki itu bisa berubah pikirannya, suka cengeng, gampang nangis. Makanya kalau antum masukkan anak ke pondok, jangan dengerin kata istri, bang kasihan anak kita tuh nyuci sendiri, makan tahu tempe, kebelin mbak, udah tutup. Nggak ada. Kenapa? Karena bisa jadi laki-laki itu goyang. Oh iya juga ya. Aduh, sudahlah kita tarik lagi anak kita di pondok, ujung-ujungnya nggak berhasil, sudah kalah. Kalahnya gara-gara siapa? Istri. Bu, tersinggung nggak bu? Enggak lah, jangan tersinggung. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita udah tahu ilmu, sami'na wa ata'na, sudah itu dia. Jadi memang wanita itu ngeri kalau seandainya nggak diarahkan. Makanya anak arahkan sekarang. Nah mulai sekarang pisah nggak berarti rekeningnya? Pisah nggak? Kok antum masih ragu? Pisahkan. Anak ada ikhwan. Ini Ana nyampaikan ke ikhwan ini nyampaikan ke ikhwan lagi. Dia punya rumah makan, Pak. Punya warung makan sebelah. Berhasil, Pak. Ketika ana sampaikan syariat ini, harta suami, harta istri, disampaikanlah ke istri beliau. Apa kata beliau? Masya Allah, ana tenang sejak ana tahu ilmu ini. Istrinya juga sama, tenang dengan kasus. Jadi nggak pernah saling gontok-gontokan, nggak pernah ribut, Pak. Wallahi nggak. Istri antum kadang-kadang butuh untuk ngasih ke orang tuanya dia kan. Kalau bahasa kita, dek, orang tua dek terus yang dikasih, orang tua abang kapan? Kan akhirnya kan gitu-gitu terus kan? Itu rusak itu, Pak. Ujung-ujung rusak. Tapi istri ana mau ngasih ke orang tuanya. Pak, demi Allah, istri ana tuh dapat warisan 100 juta lebih dari abi ana. Bang, adik boleh nggak adik kasih untuk mama semuanya? Wallahi kasih, ana bilang. Wallahi kasih, semua kasih. Jangan disimpan, kasih ke mama. Gak apa tuh bang? Gak apa-apa, ana bilang. Kapan lagi berbakti? Adik udah lewat bapak, jangan sampai lewat juga umi, ana bilang. Kasih, jangan nak terima, ana bilang. Gak terima warisan dia, Pak, untuk umi semua. Kita kan kalau coba harta bayangan kita, Pak, harta istri, harta suami, apa yang terjadi? Oh jangan deh, sayang itu, mending untuk DP mobil. Tapi kalau harta suami kasih semuanya, gak ada berbakti. Kapan lagi dia berbakti? Itu yang ucapkan. Istri anu makin yakin, Pak, semuanya gak diterima. Udah ditransfer sama abang ipar anak. Balikkan, kasih umi, anak bilang. Kalau adik memang udah niat itu, balikkan. Abang udah, kita bisa hidup sendiri. Sederhana aja kita, anak bilang. Rezeki Allah luas, anak bilang. Kapan lagi berbakti? Jadi Pak, tenang hidup itu. Wallahi tenang. Tapi kalau antum harta suami, harta istri, harta suami, udah Pak, tengkar terus. Gak bakal bisa harmonis. Betul nggak? Betul. Nah, jadi mulai malam ini sampaikanlah ke istri. Ada pernah? Ini kejadian nih, Pak. Ana buka daurah akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Termasuk ini pal akidah lo ya. Tapi gara-gara sami'na wa ata'na tadi ana sampaikan, banyak istri-istri itu ngeluh, enak sekali laki-laki kalau kayak gitu kaidahnya. Ana sampaikanlah ke daurah. Ada salah satu peserta ustadz di Pramuli, ustadz di pondok kita. Dia baru tahu juga hadis itu, baru tahu kaidah Islam seperti itu. Ngomonglah ke istrinya, Dek, tadi kakak dengar Ustadz Al-Amiri itu nyampaikan hadis yang kesimpulannya harta suami, harta istri, nggak bisa lah gini. Cekcok nih. Apa kata Ustadz tadi? Ya sudah, kakak teleponnya Ustadz Al-Amiri. Oh jangan, nggak usah diperpanjang lagi, sudah. Jangan diperpanjang, kata dia. Nerima, Pak. Apa kata Ustadz itu? Alhamdulillah Ustadz, ana senang. Istri ana apa? Tunduk juga. Selama ini sulit, Pak. Maksudnya kadang-kadang jangan inilah, inilah.
Akhirnya suami bajunya nggak karuan, apanya nggak karuan, kadang-kadang orang tuanya nggak karuan, orang tua suami nggak terpikirkan lagi gara-gara istri kadang-kadang, naudzubillah. Jadi itu seperti itu Pak, ini waktu kita udah habis. Iyalah Pak, anak kampanye sekarang, kampanye apa? Harta suami, harta istri, harta. Sampaikan malam ini sudah. Yang istrinya di Prabu di Palembang telepon aja, Dek, mulai sekarang nanti buat rekeningnya. Mulai sekarang, oh terus gimana pembagiannya? Pembagiannya Pak, bagi 2 aja langsung bagi 2. Ini hadiah abang untuk adik, pegang. Nanti selebihnya itu nanti adik jangan otak-atik rekening abang. Nggak perlu apa-apa, nggak usah. Abang amanah, abang pegang itu. Sudah. Istri anak Pak mau ngecek mutasi nggak berani. Dia ngecek itu gara-gara anak jualan. Pak, anak kan ada jualan online. Nah itu Pak, istri anak ngecek mutasi gara-gara ada yang masuk. Kalau anak udah sibuk Pak, nggak tercek lagi. Jadi istri anak udah ngecek. Itu ngeceknya gara-gara kasus itu. Kalau nggak berani dia buka-buka, nggak berani. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan pula habis ini nanti anak nggak kajian lagi bulan Desember. Nah, softa canda aja. Nah, Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.